Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini harga TBS sawit semakin hancur. Kini petani sawit harus menanggung bebannya karena semua kebutuhan serba mahal, termasuk pupuk maupun yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh dilarangnya ekspor CPO oleh pemerintah. Hal ini sangat berakibat fatal bagi para petani kecil yang semata-mata mengandalkan hasil dari sawit. Semoga keadaan seperti ini cepat berlalu dan sawit kembali lagi normal sehingga masyarakat kembali seperti biasanya dan tidak kesulitan lagi. Tingkat keterisian tangki penyimpanan CPO milik PKS diperkirakan mencapai 50% pada akhir Mei 2022. Saat ini perusahaan kelapa sawit sudah mengurangi pembelian TBS milik petani. Sudah ada indikasi bahwa perusahaan perkebunan mulai kesulitan menjual CPO saat ini. Penuhnya tangki penyimpanan CPO akan mengakibatkan petani sawit menghentikan panen TBS. Saat ini perusahaan kelapa sawit memprioritaskan pembelian TBS dari petani mitra. Namun, petani sawit mitra hanya berjumlah sekitar 7% dari total petani sawit di dalam negeri, sehingga berpengaruh terhadap penurunan harga TBS kelapa sawit yang cukup tinggi. Di tingkat petani, harga TBS kelapa sawit berkisar Rp 1.600 sampai dengan 1.700 per kilogram. Penetapan harga TBS kelapa sawit saat ini tidak lagi merujuk pada harga internasional yang sebelumnya berlaku, namun merujuk pada harga nasional. Dugaan ini tidak lepas dari fakta sebelumnya bahwa pabrik kelapa sawit tidak mematuhi harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga saat ini petani sawit di seluruh wilayah sentra sawit Indonesia tengah menghadapi penurunan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Penurunan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani menjadi tanda tanya besar. Dasar atau rumus apa yang digunakan untuk menetapkan harga TBS kelapa sawit saat ini? Apakah harga CPO dan kernel turun secara drastis? Karena jika dibandingkan dengan Malaysia, harga TBS di sana tidak turun, masih di harga sekitar Rp 5.000 per kilogram. Petani kelapa sawit mengeluhkan larangan ekspor minyak sawit, CPO, dan produk minyak goreng berdampak buruk pada kondisi mereka. Saat ini tangki tempat petani menjual tandan buah segar atau TBS kelapa sawit sudah penuh dan harga juga jadi anjlok. Para petani mengaku dirugikan dengan larangan ekspor karena harga tandan buah segar kelapa sawit menjadi anjlok. Larangan ekspor CPO membuat harga tandan buah segar kelapa sawit anjlok hingga 70% karena kehilangan pembeli. Kondisi harga sawit semakin mengkhawatirkan. Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, sehingga perusahaan tentu mengurangi produksi. Bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada dan tidak membeli TBS masyarakat. Anjloknya harga sawit menjepit petani sebab harga pupuk mahal. Kenaikannya mencapai 200% per sak. Larangan ekspor minyak sawit mentah CPO membuat harga tandan buah segar terjun bebas. Alhasil petani memilih membiarkan buah sawit busuk di pohon lantaran biaya operasional memanen sawit justru hanya membebani. Sejauh ini belum 1 bulan kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, ada 30% petani sawit yang memilih tidak panen. Itu ya karena harganya anjlok. Jadi bukannya untung malah rugi. Jadi petani lebih memilih buah sawit mereka busuk di batang ketimbang panen. Seperti diketahui, larangan ekspor CPO dan produk turunannya mulai diberlakukan pada 28 April 2022. Targetnya agar minyak goreng curah di pasar tradisional bisa menyentuh harga Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Semuanya ini sangat membebankan kepada masyarakat, di mana kebutuhan saat ini mahal, biaya pupuk mahal, ongkos mahal, semuanya, perawatannya, semuanya serba mahal. Tetap semangat petani sawit, jangan mengeluh. Disinilah masa-masa sulit, semua kebutuhan serba mahal, ditambah lagi turunnya harga TBS kelapa sawit. Hal ini sangat membuat petani sawit menderita, dimana lagi angsuran semuanya, biaya hidup, biaya makan,
Kami para petani sawit kecil tidak meminta harga sawit tinggi, namun normal seperti biasa, bisa mencukupi untuk membeli pupuk. Dengan demikian kebutuhan pun stabil, maka penderitaan kami pun berkurang. Para petani sawit tetap semangat, ini adalah cobaan, mungkin kedepannya akan lebih baik. Semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan minyak goreng sawit atau MGS domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi, sehingga Presiden Jokowi mengambil kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku MGS. Namun sangat tragis dampaknya kepada petani sawit. Akibatnya harga buah tandan segar akan terjun bebas dan hal ini akan merugikan petani sawit. Pelarangan ini juga akan mengganggu pemulihan ekonomi. Ekspor CPO dan turunannya bisa mencapai sekitar 10% total ekspor Indonesia. Dari dalam negeri, harga tandan buah segar atau TBS di Indonesia terus merosot menyusul larangan ekspor CPO dan produk turunannya. Pasokan yang berlimpah di dalam negeri membuat harga terus turun. Sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, kebijakan Indonesia sangat berpengaruh terhadap laju harga CPO global. Bukan cuma masalah harga yang turun, saat ini hasil TBS para petani juga banyak yang tidak bisa diserap. Terlebih lagi dengan adanya larangan ekspor kelapa sawit, ada beberapa pabrik kelapa sawit tutup dan membuat produk para petani tidak bisa diserap. Semangat terus petani sawit, semoga penderitaan ini segera berakhir dan harga pupuk segera normal kembali seperti biasanya. Salam petani sawit, salam tandan berduri, salam ojek sawit, salam pemanen sawit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.